Halo, kami dari tim Bima Senadikjaya. Di sini kami hendak memaparkan flight controller yang telah kami kembangkan. Pada misi-misi yang kompleks dan membutuhkan board processing yang powerful, kebanyakan dari solusi adalah menggunakan banyak controller pada wahana. Hal ini menyebabkan penambahan beban yang tidak perlu pada wahana, disertai dengan sistem controller yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kami mengembangkan suatu flight controller yang memiliki kemampuan board processing yang powerful, serta tentu saja user-friendly, di mana mempertimbangkan kemudahan dan fleksibilitas untuk dimodifikasi, sehingga pelajar dan peneliti dapat menggunakan Vimana kami untuk belajar dan melakukan research dan development pada Vimana kami. Berdasarkan alasan tersebut, kami pun mencoba mengembangkan flight controller yang unggul. Tentunya, hal tersebut memerlukan hardware yang mendukung. Berikut ini Vimana dari segi hardware. Inilah Vimana dalam bentuk konseptual desain. Dalam pembuatan Vimana, kami melakukan desain PCB secara mandiri dengan aplikasi KiCad. Pada 3D viewer ini, dimensi dan tata letak komponen sudah terlihat dengan baik. Karena itu, kami juga dapat merencanakan tata letaknya supaya ergonomis. Kemudian, inilah Vimana setelah melalui setiap tahap desain dan manufaktur. Dimensinya cukup kecil dan tata letaknya ergonomis, sesuai perkiraan. Kemudian inilah fitur-fitur yang ada pada Vimana. Pertama, connection to Raspberry Pi. Raspberry Pi atau Raspi adalah salah satu single board komputer yang saat ini sedang naik daun. Vimana kami memiliki interface ke Raspi, sehingga Vimana dapat digunakan bersama Raspi. Kedua, STM32F4 microcontroller. Vimana menggunakan IC STM32F411CEU6 sebagai pusat kendalinya. STM32 ini lebih murah, ringan, kecil, tetapi powerful, sehingga dapat dilakukan pemangkasan sumber daya, sekaligus memproses lebih banyak pekerjaan per satuan waktu. Ketiga, real-time clock dan data logger. Vimana memiliki real-time clock dan data logger yang sudah tertanam. Karenanya, pengguna dapat mengamati data terbang tanpa adanya modul tambahan. Keempat, redundant internal sensor. Kami juga menanamkan IMU, barometer, dan kompas pada Vimana. Karenanya, Vimana dapat digunakan untuk menerbangkan UAV bertipe fixed wing maupun copter pada mode fly-by-wire tanpa adanya modul tambahan. Kelima, circuit and power protection. Kecelakaan akibat power adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Karena itu, kami mencoba untuk mencegah kerusakan dengan fitur tambahan berupa redundant power supply dan reverse polarity protection. Keenam, light, small, and ergonomic. Kami mendesain Vimana supaya memiliki ukuran dan berat yang seminimal mungkin tanpa melupakan interface yang ramah pengguna. Berikut ini hasil pengukuran berat flight controller kami. Terlihat bahwa berat Vimana adalah 27,35 gram. Vimana kami memiliki ukuran 65 mm dikali 56 mm. Berikut ini hasil pengukuran daya Vimana secara empiris. Pada layar, terlihat bahwa Vimana dapat beroperasi pada mode fly-by-wire dengan daya sebesar 438,9 mW. Firmware Vimana dapat mensupport kedua fixed wing serta quadcopter dengan mode terbang, manual, fly-by-wire, autonomous, stabilized, serta guided. Berikut adalah bagaimana mode fly-by-wire (FBW) pada fixed wing dan stabilized pada quadcopter pada Vimana bekerja. Mode FBW dan stabilized adalah mode terbang, di mana Vimana menggunakan PID controller pada aksis roll, pitch, dan altitude, sehingga attitude pada wahana akan mengikuti input dari pengguna. Lalu, berikut adalah bagaimana mode autonomous bekerja pada Vimana. Mode autonomous adalah mode terbang, di mana Vimana menerima misi dalam bentuk waypoint dari ground control station. Lalu, berikut ini adalah bagaimana mode guided bekerja pada Vimana. Mode guided adalah mode terbang, di mana Vimana menerima perintah dari user defined program pada SBC menggunakan library yang telah kami kembangkan, sehingga pesawat dapat melakukan misi yang kompleks dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun fitur lain yang kami kembangkan adalah hardware in the loop atau HITL. HITL adalah suatu fitur di mana pengguna dapat melakukan pengujian sistem menggunakan simulator. HITL dapat menguji sistem yang telah dibuat dengan mengemulasikan data sensor dan aktuator berdasarkan model yang disediakan oleh Explain. Dengan menggunakan fitur HITL ini, pengguna dapat menguji sistem yang sedang dikembangkan dengan aman, cepat, dan kos yang jauh lebih rendah. Untuk analisa bisnis dari Vimana ini sendiri, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, pengguna primer dari Vimana adalah pelajar dan peneliti di bidang aviasi untuk keperluan edukasi dan research and development. Dan pengguna sekunder dari Vimana adalah industri-industri yang membutuhkan computational power yang besar dan kebutuhan misi yang kompleks. Biaya produksi per unit flight control kami berkisar di Rp500.000 dengan target profit margin kami adalah sebesar 40%, maka didapatkan harga jual Vimana per unit ditargetkan pada Rp700.000. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami, tim Bima Senadikjaya dari Institut Teknologi Bandung.